Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah, sang pemegang iman, tauladan terpercaya. Setiap umat memiliki orang terpercaya, dan orang terpercaya umat ini adalah Abu Ubaidah Jarrah. Begitu sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadisnya, ketika mensifati sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, nama lengkap dari sahabat Nabi yang lahir 30 tahun sebelum masa kenabian dan dianugerahi postur tubuh tinggi, kurus, berjenggot tipis, rendah, dan juga lembut hati ini adalah Amr bin Abdullah bin Al-Jarrah bin Hilal Al-Fahri Al-Quraisy. Namun para sahabat lain dan juga Nabi lebih sering memanggilnya dengan nama Abu Ubaidah, dan juga mendapatkan gelar Amin Al-Ummah dan Amir Al-Umara. Beliau adalah seorang anak yang berani membunuh ayahnya saat perang Badar, karena sang ayah tidak mau mengikuti jalan yang lurus, agama yang benar, sekaligus menyalin dari setiap agama yang pernah diturunkan sebelumnya, dan tetap memilih kafir sebagai kepercayaannya. Beliaulah yang masuk Islam setelah masuknya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, tepatnya 2 hari setelah keislaman Abu Bakar. Dengan keimanan yang mantap dalam hatinya, beliaulah orang yang paling terpercaya tentang keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, karena beliaulah tauladan dari setiap mereka yang menginginkan untuk mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita menyebut kata iman, maka yang terlintas dalam benak kita adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan etik, keyakinan, dan perkara-perkara yang terkait dengan hati, serta masalah gaib. Memang benar, pada dasarnya iman adalah tasdik atau pembenaran terhadap segala yang diberitakan oleh Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, termasuk di dalamnya perkara gaibiyah. Namun tentu definisi iman tidaklah berhenti di situ saja. Bahkan iman menuntut adanya amal perbuatan dari anggota badan. Dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i telah menyebutkan di antara rincian kewajiban anggota badan yang terbesar, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya yang berjudul Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i, seperti yang dituturkan oleh di bawah ini. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi telah mewajibkan iman kepada setiap anggota badan manusia, dan Dia membagi kewajiban itu serta membedakan kewajiban dari masing-masing dengan tepat. Maka tidak ada satu anggota badan yang normal, melainkan dia terkena kewajiban iman yang berbeda antara anggota badan yang satu dengan yang lainnya. Di antara anggota badan itu adalah hati, yang dengannya seseorang berpikir dan memahami sesuatu. Dia adalah pemimpin bagi badan. Anggota badan tidak akan melakukan sesuatu kecuali atas ide dan perintah yang datang darinya. Juga 2 mata yang digunakan untuk melihat, 2 telinga untuk mendengar, 2 tangan untuk memukul atau bekerja, 2 kaki untuk berjalan, kemaluan, lisan yang digunakan untuk berbicara, serta kepala yang padanya terdapat wajah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada hati sesuatu yang tidak diwajibkan kepada lisan. Dia mewajibkan kepada telinga sesuatu yang tidak diwajibkan kepada 2 mata. Dia juga mewajibkan terhadap 2 tangan berupa kewajiban yang tidak dibebankan kepada 2 tangan. Dan begitu pula kemaluan diberi kewajiban yang berbeda dengan kewajiban wajah.
bahwa ini adalah uraian dari apa yang dipaparkan oleh Imam Syafi'i di atas, sebagian yang pernah dipraktekkan oleh Ibnu Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Yang pertama, kewajiban hati. Kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hati adalah menetapkan, mengetahui, meyakini, rela dan menerima bahwa Allah tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Dia. Tiada sekutu baginya, tidak mempunyai istri ataupun suami, dan juga tidak memiliki anak, bersih dari apapun yang melekat pada sifat makhluk, dan bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Kemudian menetapkan apa saja yang datang dari Allah berupa diutusnya nabi atau berupa kitab. Maka yang demikian itulah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hati, sekaligus menjadi tugas atau pekerjaan hati yang harus dikerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Quran Surat An-Nahl ayat 106. Sementara dalam ayat yang lain Allah berfirman, ingat, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 12. Inilah diantaranya kewajiban iman yang Allah tetapkan terhadap hati. Dan hal itu atau keimanan hati merupakan sesuatu yang terbesar dan terpenting bagi seorang hamba sebagai syarat untuk menggapai rahimnya Allah kelak di surganya nanti. Yang kedua, kewajiban telinga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mewajibkan pendengaran atau telinga agar dibersihkan dari apa-apa yang Dia haramkan dan menjaganya dari segala yang dilarang untuk didengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang pendengaran, yang artinya, dan sungguh telah menurunkan pada kamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diberolok-olok oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain, karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 140. Namun begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecualikan orang-orang yang lupa mendengarkan dari apa yang terlanjur mereka dengar, dalam keadaan lupa ada sesuatu yang diharamkan melalui firman-Nya. Dan jika kamu terlihat orang-orang memperolok-olok ayat-ayat agama, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa larangan ini, janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat akan larangan itu. Quran Surat Al-An'am ayat 28. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, yang artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Quran Surat Az-Zumar ayat 18. Sebutkan lagi, dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya. Quran Surat Al-Qasas ayat 55. Seperti inilah dari apa yang diwajibkan oleh Allah terhadap pendengaran, dan itu semua merupakan tugasnya serta termasuk dalam bagian keimanan bagi setiap siapapun yang mengakui bahwa di dalam dirinya ada cahaya iman untuknya. Yang ketiga, kewajiban dua mata. Mata sebagai indera penglihatan yang tidak pada semua hambanya Allah berikan, juga diberikan kewajiban kepada keduanya. Terhadap dua mata Allah wajibkan agar tidak melihat kepada segala yang tidak haramkan melihatnya, serta menahan dari melihat segala sesuatu yang dilarang dalam agama.
Allah berfirman mengenai kewajiban mata. Artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Maksud menjaga pandangan dalam ayat di atas adalah hendaknya kita tidak melihat kepada kemaluan orang lain. Hendaknya kita juga menjaga kemaluan sendiri agar tidak dilihat oleh orang lain. Sementara Al-Imam Asy-Syafi'i menegaskan seluruh bentuk penjagaan terhadap kemaluan yang terdapat di dalam kitab Allah memiliki arti penjagaan dari zina, kecuali dalam ayat ini saja, yaitu menjaganya dari pandangan, melihat atau terlihat. Demikianlah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah terhadap dua mata, yaitu menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan, dan juga pandangan dari semua itu merupakan tugas mata serta merupakan bagian dari keimanan. Allah juga menyebutkan kewajiban hati, pendengaran dan penglihatan. Demikian kewajiban yang ditetapkan Allah terhadap dua mata, yaitu menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan dan menjaga pandangan dari semua itu merupakan tugas mata serta merupakan bagian dari keimanan. Allah juga menyebutkan kewajiban hati, pendengaran dan penglihatan secara bersama di dalam satu ayat sekaligus. Ia berfirman, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Yang keempat adalah kewajiban kemaluan. Allah juga membebani kewajiban pada kemaluan agar tidak disalurkan kepada orang yang diharamkan oleh Allah atasnya. Ia berfirman yang menjelaskan tentang orang-orang mukmin, di antara ciri mereka adalah dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Quran Surat Al-Mu'min ayat 5. Dan juga Allah berfirman, kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapnya. Quran Surat Al-Fussilat ayat 22. Dalam ayat ini yang dimaksudkan dengan kulit adalah kemaluan dan paha. Dan itulah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah pada kemaluan, yakni menjaganya dari segala sesuatu yang tidak halal baginya. Yang kelima, kewajiban dua tangan. Kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dua tangan adalah agar tidak melakukan hal-hal yang diharamkan. Dan sebaiknya kedua tangan harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, seperti sedekah, silaturahim, jihad fisabilillah, bersuci, sholat dan sebagainya. Dalam hal ini Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka hasulah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub beratas besar, maka mandilah. Jika kamu sakit-sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau toilet atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah atau debu yang baik dan bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah. Allah tidak hendak menyulitkanmu, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Quran Surat Al-Muhammad ayat 4. Hal itu disebabkan karena memukul atau menyerang musuh, berperang, silaturahim, sedekah merupakan obat bagi penyakit yang dilakukan tangan. Yang keenam, kewajiban dua kaki. Allah Ta'ala juga mewajibkan kedua kaki agar tidak berjalan menuju hal-hal yang diharamkan. Di antaranya kewajiban kaki adalah sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,
Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sungguhnya kamu berkali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra ayat 37. Yang ketujuh, kewajiban wajah. Selain dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah pada anggota badan yang telah dipaparkan, Allah juga menetapkan kewajiban terhadap wajah untuk bersujud kepadanya, baik di kala siang maupun malam, terutama dalam waktu-waktu sholat yang sudah ditentukan oleh Allah. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Rabbmu, dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan." Quran Surat Al-Hajj ayat 77. Dalam firman yang lain disebutkan, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Quran Surat Al-Jin ayat 18. Yang dimaksud dengan kata masajid dalam ayat ini adalah tempat sujud, baik bermakna masjid atau anggota badan yang digunakan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian di antara kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah kepada anggota badan, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i. Mudah-mudahan Allah masukkan kita serta menyatakan keimanan itu dalam segenap anggota badan kita, sehingga kita benar-benar mampu mewarisi dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Beliau adalah yang pernah suatu waktu diutus oleh Rasulullah untuk memberikan pengajaran tentang Islam kepada penduduk Najran, Yaman. Imam Al-Bukhari dalam hadisnya meriwayatkan bahwa pada saat itu Nabi Muhammad SAW bersabda kepada para sahabat, "Aku akan mengutus bersama kalian seorang laki-laki yang benar-benar terpercaya." Mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi, para sahabat menyuruh Abu Ubaidah berdiri. Tatkala Abu Ubaidah berdiri, Rasulullah SAW bersabda, "Ini adalah orang-orang terpercaya, amin umat ini." Seperti yang tercatat dalam sejarah Islam, sahabat Abu Ubaidah radhiyallahu an yang termasuk 10 sahabat yang berada di dalam naungan jaminan Nabi Muhammad SAW surga pada mereka, pernah mengikuti hijrah ke Habasyah pada hijrah yang dilakukan kaum muslim untuk kali keduanya. Rasulullah mempersaudarakan dengan sahabat Tolhah Al-Ansori. Beliau radhiyallahu an tidak pernah sekalipun absen dalam melakukan perang bersama Rasulullah SAW. Ketika beliau diberikan kekuasaan untuk menjadi panglima perang di Damaskus, Antioquia, Hims, Halab, dan Latakia adalah kota-kota yang berhasil dibebaskan oleh Islam dengan kemanduannya, yang pada akhirnya seluruh wilayah Syam berhasil dibebaskannya. Saat mengikuti perang Uhud, Rasulullah SAW terhujam kepingin dari pecahan helm perang. Melihat kejadian itu, Abu Ubaidah radhiyallahu an segera mendekati Rasulullah SAW dan berniat untuk mencabuti pecahan-pecahan helm yang menacapi Rasulullah dengan tangannya. Namun tiba-tiba beliau menghentikan niatnya karena takut jika ia melakukan hal itu, Rasulullah SAW akan merasakan kesakitan yang sangat. Sejenak beliau berpikir apa yang harus dilakukannya agar kepinginan itu berhasil. Beliau copot Nabi Muhammad, tidak merasakan kesakitan yang sangat. Beliau radhiyallahu an copot namun kepada Nabi tidak merasakan kesakitan yang sangat. Akhirnya beberapa jurus kemudian Abu Ubaidah radhiyallahu an akhirnya memutuskan untuk mencabutinya dengan menggunakan giginya serta satu persatu. Namun tak sedikit dari gigi-gigi Abu Ubaidah turut tanggal pula karena betapa dalam kepinginan itu menancap dan harus dilepaskan. Subhanallah, atas apa yang dilakukan oleh satu sahabat ini,
betapa sakit ia relakan melekat pada dirinya dan tidak membiarkan kekasih sekaligus panutannya merasakan hal itu. Pantaslah setiap Allah jika kemudian orang mencintai seorang akan selalu bersama hingga kemanapun mereka berada. Surga adalah balasan untuk mereka yang mencintai Nabi yang mengalahkan rasa cintanya kepada dirinya. Setelah banyak mengikuti peperangan demi mengibarkan panji-panji Islam ke seluruh belahan bumi, suatu wabah penyakit melanda di daerah Anwas, Jordania. Saat itu sahabat Umar menyarankan kepada sahabat Abu Ubaidah agar kembali ke Madinah meninggalkan daerah Anfas. Namun untuk satu perintah ini sahabat Abu Ubaidah menolaknya, padahal beliau tak pernah sekalipun menolak perintah yang datang dari alasannya. Alasan beliau terungkap saat berkata dengan gigih beraninya, ia ingin tetap hidup sebagai orang-orang yang tidak kekal. Aku adalah salah satu di antara prajurit muslim, maka aku tidak akan lari dari barisan mereka sampai Allah menentukan yang terbaik untukku. Dan benar, Allah menentukan yang terbaik bagi kekasihnya yang mendapat jaminan masuk surga dari kekasihnya pula. Sahabat Abu Ubaidah menyerang daerah Anwas, Jordania itu Allah menentukan yang terbaik bagi kekasihnya yang mendapat jaminan masuk surga dari kekasihnya pula. Sahabat Abu Ubaidah dipanggil Allah pada tahun ke-18 Hijriah akibat wabah penyakit yang menyerang daerah Anwas, Jordania itu. Jasad kasarnya disemayamkan di daerah Gurbaristan, sementara Sukma dan nyawanya tetap hidup abadi sebagai syuhada dan bersiap meninggalkan kefanaan dunia demi menuju kekekalan surga dalam keamanan janjinya dengan perantara sabda kekasihnya Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.